Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin siswa-siswi juga orang tua SD Bina Muda, mudah-mudahan hari ini kita diberikan semangat, diberikan kesehatan sehingga kita melaksanakan belajar di rumah ada dalam keadaan lancar, juga ada dalam keikhlasan ya. Siswa-siswa SD Bina Muda, Pak Oki akan melanjutkan pengajiannya melalui kitab Al-Muntakhabat ini, yaitu bagian kedua ya. As-sabru syaja'atun, kesabaran itu merupakan suatu keberanian. Jadi orang yang sabar, orang yang dapat menahan hawa nafsunya, mengendalikan dirinya dari amarah dan rasa kesal, itu merupakan orang pemberani. Dikatakan dalam peribahasa atau dari ada yang menyebutkan juga hadis ya, disebutkan laisya syadidu bisura'ah walakin asyadidu may yamliku nafsahu indal ghadabi. Bukanlah seorang pemberani orang yang selalu berkelahi, tetapi orang pemberani itu adalah orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan dirinya dari ketika marah. Jadi di dalam kesabaran itu ada unsur keberanian ya. Jadi orang yang ketika kita marah, datang sesuatu yang kita tidak senangi, kemudian kita ingin marah, tetapi kemarahan itu kita tidak luapkan, kita tahan ya, tahan diri kita dari amarah, maka sebenarnya kita termasuk orang pemberani dan orang yang sabar. Nah, ya sama. Atau juga ketika kita melaksanakan sesuatu amal perbuatan yang baik di waktu yang sulit, di waktu yang kita tidak senangi, kemudian kita melaksanakan amal tersebut, maka itu kita juga termasuk orang pemberani ya. Jadi sabar itu yang pertama, sabar di dalam melaksanakan ketaatan ya, dalam melaksanakan kebaikan. Nah, dalam melaksanakan kebaikan pun kita termasuk orang yang sabar dan orang pemberani. Contoh ketika kita belajar, kemudian waktu kita datang rasa bosan, datang rasa kesal, tetapi kita tetap melaksanakan belajar dengan penuh keikhlasan, maka itu kita termasuk orang yang sabar. Kemudian sabar dalam ketaatannya, melaksanakan segala perintah Allah ya. Contohnya kita sedang bermain, kita sedang melakukan aktivitas yang lain, kemudian datanglah waktu sholat, maka kita melaksanakan dulu sholat, meninggalkan dulu yang mainnya, melaksanakan dulu sholat. Nah, itu termasuk orang yang sabar. Ketika kita waktu-waktunya ngantuk ya, waktu-waktunya dingin, tetapi kita bangun untuk melaksanakan sholat subuh, maka itu kita termasuk orang-orang yang sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lagi, di rumah kita sedang asik-asiknya bermain ya, bermain dengan teman, bermain dengan gawainya masing-masing ya. Tetapi misalkan kita diperintah oleh ibu atau ayah kita, kemudian lagi asik-asiknya ya, kemudian kita tinggalkan gawai tersebut, kita tinggalkan permainan tersebut, kemudian kita melaksanakan dulu perintah ibu atau perintah ayah tersebut, maka kita termasuk orang-orang yang sabar, orang-orang yang sabar dan orang-orang pemberani, karena kita tidak dapat menahan hawa nafsu diri kita dari sifat amarah dan sifat kesal dan rasa kesal ya. Kemudian sabar yang ketiga adalah sabar saat menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam menjauhi segala kemaksiatan.
Nah, padahal ya kemaksiatan tersebut ada di depan kita ya. Kemaksiatan tersebut, kesempatan untuk melakukan kemaksiatan tersebut itu sangat terbuka, tetapi kita tidak melaksanakannya. Maka kita termasuk orang-orang yang sabar. Contoh dalam berdagang ya, ya kita curang dalam hal timbangan. Ya, itu merupakan dosa, tetapi kita tidak melakukan hal itu. Wah, kita tidak melakukan hal tersebut ya. Contoh misalkan di sekeliling kita orang yang dagang sama ya, misalkan timbangannya dicurangi tetapi kita tidak ya. Nah, itu merupakan orang yang sabar juga. Kembali lagi ya, jadi sabar itu merupakan suatu keberanian ya. Kemudian Allah mencontohkan dalam Al-Quran, sabarlah kalian seperti sabarnya para nabi, para rasul, ulul azmi ya. Kita ambil contohnya baginda kita Nabi Muhammad SAW yang begitu sangat sabarnya ketika beliau ditinggal oleh ayah, ibunya, kemudian kakeknya ya, pamannya, kemudian diasuh kakeknya, kemudian beliau sangat sabar di saat itu ya. Saat itu ketika kaum Quraisy sangat membenci Nabi Muhammad SAW, tetapi baginda Nabi Muhammad SAW sabar dan selalu tetap dalam menyampaikan risalah dan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian sabarnya para nabi yang lainnya ya, Nabi Musa sabar dalam menghadapi Firaun, Nabi Ibrahim sabar dalam menghadapi Raja Namrud dan yang lain-lainnya. Nah, sabar ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah ya suatu hari ketika Nabi Muhammad suatu ketika Nabi Muhammad pergi ke masjid, kemudian ada yang selalu meludahinya. Hari kedua meludahinya, pas hari ketiganya, hari-hari berikutnya ya tidak ada yang meludahinya. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW bertanya kepada sahabat yang lainnya, mana sahabat yang selalu meludahi aku? Jawab sahabat yaitu sedang sakit ya, sedang sakit parah. Kemudian Nabi Muhammad SAW segera kembali sepulang dari masjid, segera kembali dan menyiapkan beberapa makanan untuk dibawa menjenguk orang tersebut. Maka Nabi Muhammad bergegas untuk menjenguk orang tersebut. Maka orang tersebut ketika dijenguk sangat kaget sekali ya, karena yang menjenguk adalah baginda Rasul Muhammad yang selalu dia ludahi ya setiap saat pergi ke masjid. Ya, maka seketika itu orang tersebut langsung masuk Islam. Itu karena kesabaran, karena akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Maka siswa-siswa SDIT Bina Muda, mudah-mudahan kita siswa-siswa SDIT Bina Muda terkhusus wabil khusus Pauki mudah-mudahan termasuk orang yang sabar. Sabar merupakan satu akhlak yang wajib ada di setiap muslim, apalagi siswa-siswa SDIT Bina Muda generasi masa depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesabaran dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam menjauhi segala hal-hal yang buruk ya, menurut agama, menurut orang tua, dan menurut aturan-aturan lingkungan setempat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq dan umumnya untuk semuanya. Assalamualaikum, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.